Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih. Nanti orang tuanya lah yang menentukan apakah dia termasuk orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun orang Islam. Itu ketentuan dari orang tuanya. Kenapa harus disaksikan? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza qabilin. Karena kesaksian itu harus lebih dahulu alam rohnya sebelum dimasukkan ke dalam rahim ataupun mereka kehidup di alam dunia, agar mereka nanti di yaumul qiyamah tidak ada lagi alasan ini dan itu dan menyalahkan orang lain. Tidak ada, karena mereka sudah menyaksikan di alamul arwah tiada Tuhan selain Allah, dan mereka mengikrarkan dirinya tentang ketuhanan, tiada Tuhan selain Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dengan diperkenalkan dirinya dengan Allah, ketika nanti hidup di alamul dunya, antakulu yaumal qiyamati, jangan kau katakan nanti pada hari kiamat, inna kunna min hadza ghafilin, sesungguhnya kami dari kesaksian itu termasuk golongan orang-orang yang lalai, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap daripada agama dan pelengkap daripada Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah. Quran adalah pelengkap daripada kitab-kitab, lembaran-lembaran yang telah diturunkan para Nabi dan Rasul, dan penyempurnaan daripada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Ta'ala, yakni berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Man yatamassaku bihi faqad nadah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran serta mengamalkan isi Al-Quran, dan dia hidup perjalanan hidup di alam dunia selalu bersama Al-Quran, termasuk dia orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat. Supaya mereka tidak mengatakan nanti di yaumul qiyamah, belum sampai kepada kami tentang kebenaran agama, tidak ada yang menjelaskan kepada kami tentang Tuhan yang disembah di alam dunia ini hanya kepada Allah. Karena agama Islam sudah tersebar di alam dunia, tuntunan dan ajarannya jelas. Makanya banyak tuh di Eropa Timur, banyak orang-orang sedikit demi sedikit yang memeluk ajaran Islam dan mengakui kebenaran Islam. Ini telah nampak kebenaran Islam. Ja'al haqqu wa jahakal batilu idza batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran itu, akan hancur dan binasa kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa. Tuh, Islam dikekang, akhirnya banyak yang memeluk ajaran Islam. Banyak orang yang menutupi kebenaran Islam, akhirnya kebenaran itu akan nampak dan muncul. Jadi kalau agama Islam dimusuhi, dijelek-jeleki, kemudian orang jadi pengen tahu, jadi orang pengen tahu, kemudian pengen tahu lebih dekat lagi, memahami tentang Islam. Kenapa kok Islam dimusuhi? Karena mikir lama itu dimusuhi, lama-lama berkembang. Itulah seleksi alam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Au taqulu innama asyraka abauna min qablu. Janganlah kamu katakan sesungguhnya kakek moyang kamilah yang menyekutukan Allah sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatum min ba'dihim, sedangkan kami ini anak keturunan mereka. Apakah engkau akan menghancurkan kami apa yang dikerjakan orang-orang dahulu? Jadi mereka tuh jadi alasan, ya Rabb, dengan sebab saya tersesat dari jalanmu, kami menyembah apa yang kakek moyang kami sembah, jangan kau salahkan kami. Salahkanlah kakek moyang kami yang dahulu mereka menyesatkan kami. Kan Allah udah berikan akal pikiran. Allah telah berikan akal pikiran dan ilmu pengetahuan, dan kita bisa memilih tentuan jalan hidup kita yang mana yang harus kita tempuh. Betul? Ketika kita menjelang dewasa, kemudian menempuh sekolah yang lebih tinggi, umpama udah masuk SMA, kita kan pilih tuh jurusan mana yang kita akan raih dari cita-cita kita. Selesai itu SMA, kemudian kita lanjutkan ke fakultas yang lebih tinggi, tentuin arah mana cita-cita kita. Sudah selesai, kemudian kita pelatihan bekerja, berusaha. Udah usaha, udah kerja, pundi-pundi uang kita kumpulkan. Sedikit-sedikit kita punya dengan keringat kita. Disitulah kita pengen cari pasangan hidup kita. Ada pasangan hidup dipaksa sama kita? Enggak ada. Yang demen siapa? Kita, walaupun saudara orang tua kita menjodohkan kita. Kata orang tua, itu teman mama dulu waktu sekolah, keturunan orang baik, keturunan ningrat, punya penguasa, hartanya banyak, kebunnya luas, ladangnya, sawahnya, dijodohin. Tapi laki kagak demen. Jadi gak kira-kira? Kagak. Emang Siti Nurbaya? Dari rumahnya. Gak bisa. Kata orang lain tuh cakep banget itu. Cuman dilihat kagak cakep, gak jadi. Dibilang jangan mau ame dia dijelek banget, tapi moodnya cakep. Apa kata orang? Lu disihir mati lu. Dulu disirap. Jangan lu kena kepelet lagi sama dia. Itu perkataan orang syirik tuh. Didemen tapi nggak dapet. Betul? Itu kan penentuan hidup kita. Begitu juga pilihan hidup kita, begitu juga pilihan akidah, agama. Kita yang menentukan, karena dialah yang menentukan nasib kebahagiaan kelak, baik di dunia maupun di alam akhir. Dia memilih agama. Apakah agama Islam, agama dia sebagai keyakinan dia, ataupun agama Nasrani, Kristen, atau Hindu, ataupun Buddha, ataupun kepercayaan, ataupun nggak punya agama, apa namanya? Ateis. Itulah penentuan jalannya dia. Tidak boleh dipaksa seseorang untuk meyakini sesuatu, karena kita bebas untuk memilih agama. Kalau memang kita udah yakini agama kita agama Islam, walaupun kita dari garis keturunan kita beragama Islam, alhamdulillah, nggak perlu kita bersahadat lagi. Kan ada itu, kita nih Islam turunan. Nanti
harus syahadat lagi, kagak ada. Itu aliran-aliran sesat itu. Aliran-aliran dia nggak belajar tuh babul muamalah yang namanya luqotoh, barang temuan, termasuk anak barang temuan. Dia ngeliat di negara mayoritas apa? Kalau Islam berarti dianggap dia orang Islam. Tuh sekitarnya. Kalau umpama orang ditemukan di Bali, mayoritas di sana beragama Hindu. Kalau ditemukan di Manado, kebanyakan mayoritas beragama Nasrani, karena patungnya gede banget, segede Monas, Tuhannya gede banget loh. Ya gak? Itu udah dianggap Islam ataupun Nasrani. Itu dalam hukum. Tidak boleh kalau diri kita udah mengatakan Islam, walaupun kakek moyang kita Islam, kita dibaca syahadat lagi ulang. Ini kagak bener. Cukup kalimat syahadat, kesaksian cuman satu kali saja. Kita ini sehari lebih daripada berapa? 17 kali kita bersyahadat. Kalau sembahyang tuh bersyahadat gak? Dalam tasyahud itu yang wajib, yang sunnah kita bersyahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sambil tangan kita nunjuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur, belum tahlilan, belum manjul tahlilan la ilaha illallah. Wah, berapa kali syahadat kita masih bilang kagak sah. Wah, bingung nih orang ini. Kalau punya guru yang model kayak gitu, tinggalin, hati-hati merusak akidah yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, hati-hati ya. Ataqulu, ataupun kau katakan sesungguhnya yang musyrik itu adalah kakek moyang kami dahulu, sedangkan kami anak keturunan mereka. Apakah engkau ya Allah akan menyiksa kami dengan sebab perbuatan mereka? Tidak. Kau lihat tuh suara azan, syiar agama Islam. Kenapa engkau tidak memilih dan memahami dan mempelajari tentang Islam sehingga engkau tersesat di jalan Allah? Nggak bisa. Nggak bisa orang tuanya disalahin. Siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Nggak boleh ngelempar sesuatu alasan. Kecuali kalau dia sama-sama Islam, orang tuanya Islam, anak-anaknya juga Islam, keluarga Muslim, tapi hidupnya masing-masing. Orang tua nggak merintahkan anak berbuat baik, tidak ngajarin sembahyang, tidak ngajarin ngaji, tidak memerintahkan untuk puasa, dan tidak menganjurkan untuk ibadah haji dan umrah, tidak mengajarkan dan tidak menuntun ke dalam berbuat kebaikan. Orang anaknya melakukan narkoba didiemin, anaknya melakukan apa? Kumpul kebo ataupun bawa wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, ataupun mereka bergaulan bebas tapi orang tua diem aja, tapi orang tuanya rajin ibadah. Itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ketika orang tuanya hampir saja satu langkah lagi menuju surga, tiba-tiba diberhentikan oleh malaikat, dan malaikat sujud di hadapan Allah minta pengadilan hakiki nanti di yaumul kiamat. Allah katakan, wahai malaikatku, kenapa kau berhentikan orang tersebut? Bukankah dia orang yang baik dan dia layak untuk masuk ke dalam surga? Betul ya Allah,
tapi anak keturunan dan istrinya dalam keadaan sesat. Dia mengatakan, aku sesat ini ya Allah karena orang tuaku tidak pernah mengajarkanku agama, tidak mengenal engkau, akhirnya aku sesat di jalanmu ya Allah, aku minta keadilan. Akhirnya di stop tuh orang tuanya, dipertanggungjawabkan, ribut itu di pengadilan Allah, di Mizanul Kubra, di padang mahsyar. Akhirnya mereka sekeluarga dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.